sifat manusia yang tidak baik menjadi baik, begitulah tujuan Islam. Makanya Rasul itu dilahirkan di muka bumi ini sebagai makarimal akhlak, sebenarnya harus tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya sedikit tentang musibah nih Pak Ustadz. Jadi, musibah nih Ji. Lagi banyak musibah juga. Ya musibah ini khususnya tabrakan nih Pak Ustadz. Saya punya temen ya. Mobil. Tabrakan mobil tuh. Padahal orangnya ya api istilahnya Pak Ustadz ya. Dia mobilnya dia rawat juga. Tapi tabrakan juga di jalan tuh. Tabrakan sama mobil gitu Ji. Wah itu kan musibah ya Pak Ustadz ya. Satu itu tabrakan. Yang kedua saya punya teman nih wanita. Dia orangnya baik. Tapi agak pendiam ya Pak Ustadz. Itu juga sakit tuh. Umur 56 lah kira-kira gitu Pak Ustadz. Sakit paru-paru basah. Paru-paru basah. Kerendam paru-parunya katanya. Kalau itu dianggap musibah. Jadi gimana ya manusia itu kok selalu ada aja ya, ada entah sakit entah tabrakan. Bagaimana itu agar maaf ya, agar terhindar dari musibah itu? Apakah memang ada cara-cara supaya manusia itu terhindar dari musibah Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau saya mencoba menerjemahkan dari temanmu yang tabrakan, kemudian temanmu yang kerendam paru-parunya, itu seperti tetap itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya itu diingatkan, oke, apa bentuknya lagi musibah boleh, apa bentuknya lagi ujian boleh. Ini sama gitu Pak Ustadz? Sama. Satu letting lah ya? Ya, sama sebenarnya. Jadi cuma yang harus kita ketahui itu bagaimana gitu. Orang Islam harus pintar sebenarnya. Pintar tapi tidak keluar jalur loh ya. Bukan minteri. Jangan minteri ya. Jadi selama yang saya amati orang-orang yang tabrakan, kalau itu temenmu berarti dia sudah punya harta. Ya. Nah kalau dia tabrakan, jenis tabrakannya itu berbeda-beda dengan sifat perilakunya. Kalau dia tabrakan itu tabrakan depan ketemu depan, adu jangkrik gitu, adu jangkrik, Adu domba, adu domba, adu banteng, adu banteng, adu domba. Itu kan lagunya Bang Haji Romairah. Adu domba gitu ya. Jadi itu orang ini dikasih tahu sulit dan selalu melawan istilahnya. Perilaku berarti Pak? Tetap akhlak tidak baik. Melawan. Kemudian kalau dia naik kendaraannya sendiri, bisa aja kendaraannya dia beli dengan uang yang haram. Wah, kalau itu iya. Uang yang haram gimana? Ya nyuri lah, gitu ya. Kalau dari sisi itu mungkin bisa terbaca ya Pak Ustadz. Tapi kalau dari perilaku, wah ini yang sama. Jadi kalau adu banteng dia dikasih tahu tuh melawan. Tapi kalau mamanya dia nggak nabrak tapi dia menghindari orang lain. sehingga dia jatuh. Sehingga orang lain itu hanya keserempet dan dia nabrak pohon. Sama biasanya orang itu tetap satu hartanya haram. Iya, tabrakan mobil itu biasanya tetap haram. Hartanya Insya Allah itu. Kemudian dia kalau dikasih tahu
ngegos itu selalu Nggak mengindahkan gitu kan? nggak gubris, Nggak gubris. bukan berani, tapi nggak gubris. Oh. Didengerin terus nggak gubris, didengerin nggak gubris, tapi ada kemarahan loh ya dia. Oh. Ada kemarahan, walaupun kemarahan itu nggak keluar. Kalau yang ngadu banteng itu bisa keluar dia, marahnya keluar. Ini bukan hanya mobil ya, motor juga ya? Sama aja, insya Allah ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian kalau dia parkir tabrak dari belakang, nah ini orangnya satu, mobilnya tetap banyakan haram. Oh, tetap haram. Kemudian dia orangnya malas. Kalau disuruh itu malah melawan yang nyuruh ya. Tapi dia nggak ngerjain gitu loh. Jadi itu kalau jenis tabrakan itu insya Allah seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Yang selama ini saya amati itu Allah itu tetap akan memberikan peringatan itu dengan persis seperti yang dia Lakukan gitu. dia lakukan sebenarnya. Seperti itu. Jadi yaitu ya, tinggal dicek aja benar apa enggak. Kalau memang ya benar ya sudah kan gitu aja. Jadi itu menjadi musibah. Semua musibah itu diambil dari salah satu atau salah dua atau salah tiga itu diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti perilaku yang dosa, perilaku yang salah yang dia lakukan sehingga menjadi perilaku sehari-hari dianggap benar, padahal salah. Seperti itu, padahal salah. Nah, di titik inilah orang harus belajar, khususnya orang-orang Islam itu harus belajar. Jadi orang tabrakan, kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Ya itu takdir dari Allah. Iya sekarang menjadi takdir, sebelumnya kan ada. Orang itu naik kendaraan kan ada yang hati-hati, ada yang ugal-ugalan. Kalau yang hati-hati ya insya Allah dia akan banyak selamat. Kalau ugal-ugalan banyak tidak selamat, kan mirip-mirip seperti itu. Tapi jangan diladeni kalau loh yang hati-hati pun kadang-kadang juga kecelakaan. Loh kan sama tadi kecelakaannya. Tinggal dilihat dari titik mana dia kecelakaannya. Kalau kecelakaan beruntun ya sama aja sebenarnya, dia juga cari hartanya kurang baik dan ikut-ikutan. Dapat lah istilahnya. Kalau hartanya yang haram kelihatan sih. Kelihatan. Tapi kalau akhlaknya, wah itu juga harus introspeksi masing-masing berarti itu Pak Ustadz. Iya. Tapi memang banyak orang yang merasa dirinya itu baik. Iya banyak. Tapi ya sebenarnya enggak juga. Di hadapan Allah kan malaikat atid itu kan pencatat hebat itu. Istilahnya itu dosa sebesar biji zarah aja ketahuan. Dan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala, kan seperti itu. Nah, bagi temenmu yang tadi kelihatan pendiam dan memang dia baiklah gitu, kelihatan baik ya, Pak Ustadz ya. Kalau sakitnya itu paru-paru yang terendam air atau paru-paru basah, biasanya orangnya itu sebenarnya mudah tersinggung. Jadi walaupun diem dia tersinggungan sebenarnya. Tapi tersinggung itu belum tentu di pekerjaan, bisa aja tersinggung itu di rumah dengan suaminya. Kan gitu loh, kamu teman kantor ya nggak akan tahu. Iya benar. Karena di kantor kan semua pada ini aja, so akrab aja gitu. Jaim semua so akrab. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa aja tersinggungnya itu dengan suaminya. Di rumah bisa tersinggung dengan suami. Kemudian dikuatkan tersinggung dengan mertua. Bisa aja dengan orang tua. Semua itu bisa. Itu tipikalnya kesinggung dan kalau marah diem. Insya Allah. Jadi bagi sedulur beriman, jika ada orang paru-paru basah, tanyain aja pasangannya, bener nggak dia mudah tersinggung dan kalau marah diem aja mukanya udah ketut. Gitu ya. Iya. Berarti 100% dari sisi akhlak ini Pak Ustadz? Dari sisi perbuatan tidak baik. Iya, dari Oh. sisi perbuatan tidak baik. Makanya malaikat atid itu benar-benar serius dia mencatat.
Saya kan rajin jogging nih Pak Ustadz. Maaf. Saya lihat status tuh. Woi, waduh. Saya rajin jogging tuh karena kan takut sakit gitu Pak Ustadz. Jadi rajin jogging, makanan saya jaga nih, berusaha lah belajar saya jaga makan itu. Kukus-kukus gitu Pak Ustadz ya, ada ubi kukus, jagung kukus, terus mengurangi nasi gitu Pak Ustadz. Tapi saya sakit juga kaki saya tuh, padahal saya sering olahraga. Gara-garanya, wah ini gara-gara nih Pak Ustadz nih. Penyebab nih. Kena hujan. Kapan hari itu kena hujan terus jadi meriang. Wah sakit semua kaki saya. Yang patung sendirian yang kena hujan, yang lain enggak? Kena juga, tapi kan aku nggak tahu ya. Apa saya juga termasuk salah satu itu? Oh ini saya terjemahkan ya. Oke, nggak ada masalah. Kalau kamu tadi ceritanya sudah benar, loh kok kaki saya kok meriang? Oke, saya terjemahkan. Ya, kesalahannya di sini nih. Hujan itu dingin. Ya, Air bersifat dingin. betul. Kalau kakimu kena dingin, kok langsung meriang? Iya, kayak nyeri Pak Ustadz. Ya, oke. Nah, itu padahal yang lain kena biasa, HJJ biasa pulang juga biasa aja kan gitu. Nah, insya Allah nih, kamu jogging itu benar-benar nafsumu yang menginginkan jogging atau menginginkan sehat, tetapi Allahnya tidak ada. Oh. Sehingga kamu nafsu, pengen jogging karena apa? Pengen sehat. Walaupun sebelumnya Bismillah juga tuh Pak Ustadz. Nah, Bismillahnya, nah sekarang pertanyaannya Bismillah kan di lisan aja. Iya. Tapi hatimu pengen apa? Pengen sehat atau Pengen karena sehat. apa? Nah, kan gitu. Harusnya harusnya gimana? Ya harusnya itu ya berdoa yang baik istilahnya. Ya Allah, saya jogging menjaga kebugaran. Dan nggak ada nafsu di sini. Oh. Kan kamu kan akhirnya nafsu. Akhirnya setelah keluar tuh seneng nanti. Ketemu itu, ketemu ini kan seneng jadinya. Nggak ketemu. Nggak ketemu apa? Nggak ketemu. Nah, di titik itu kamu memang sudah lupa Allahnya. Wih, bisa gitu ya. Insya Allah. ternyata ya. Makanya yang meriang pertama kali adalah kakimu. Karena kakimu kamu gunain untuk seneng itu tadi, jogging itu tadi. Oh. Jadi hujan itu juga sebagai apa namanya itu pertanda juga jadi Pak Ustadz ya. Jadi kalau orang kena hujan pilek itu, nah itu cara pikirnya dia, cara berpikirnya dia itu panas dia. Gitu. Iya. Kalau dia kena hujan batuk, oh dia omongannya nggak enak itu kalau ngomong. Panas identik dengan nafsu. Panas identik dengan nafsu, dengan emosi. Saya tidak bilang marah dulu loh ya. Iya, iya. Emosi. Kan, kalau jogging marah kan lucu ada, gitu. gitu. Artinya Ada ada dikejar cara. lari marah dia. Gitu Ji. Oh gitu. Sama itu juga. Astagfirullahaladzim. Jadi, kalau saya boleh menerjemahkan ya begitu itu. Ya, memang benar. Meriang di belakang saya ini kok meriang habis itu gigil. Oh, kalau mamanya di tubuh bagian belakang itu meriang, gampang saya. Tubuh bagian belakang itu identik dengan tulang punggung. Tulang punggung itu identik dengan keluarga. Kalau meriangnya seperti di belakang, berarti kamu itu di keluarga itu banyak emosi. Nah, kalau sekarang lagi saatnya tiap hari hujan, terus sering pilek gitu, kenapa? Sama. Cara mikirnya itu dia emosional. Gitu. Iya. Insya Allah seperti itu cara mikirnya emosional. Apa betul itu namanya hujan membawa berkah dari petunjuk itu akhirnya Pak Ustadz? Iya. Berkahnya itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Itu kan diingatkan sama Allah Ta'ala. Temenmu tabrakan kan diingatkan oleh Allah Ta'ala lewat hartamu itu nggak beres gitu. Tuh, temen. Ya toh ya dia. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau yang teman cewek jangan mudah tersinggung dan menyimpan marah, khususnya dengan pasangan suami yang temanmu cewek. Tanya ini, insya Allah benar, insya Allah. Oh iya. Insya Allah benar, insya Allah benar. Karena itu tetap musibah dan ini bisa diceritakan dan itu bisa menjadi evaluasi sehingga belajar untuk tidak mudah tersinggung, tidak menyimpan marah. Loh kalau saya sudah sejak lahir begitu, dirubah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan hadis Nabi itu juga sama, itu untuk merubah sifat manusia yang tidak baik menjadi baik. Begitulah tujuan Islam. Makanya Rasul itu dilahirkan di muka bumi ini
sebagai makarimal akhlak sebenarnya, harus tahu itu. Jadi jangan manusia itu seperti dia itu seperti nabi atau seperti rasul, merasa nggak salah. Tidak ada. Walaupun dia itu hafal Quran, iya, tetap dia itu ada salah dan ada dosa. Insya Allah, musibah itu insya Allah tetap dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Itu Allah yang bercerita. Jadi tidak boleh seorang Islam itu menganggap dirinya nggak ada dosa. Siapapun. Nggak boleh. Jadi nggak boleh seseorang itu, walaupun dia itu tahu banyak agama Islam, tapi dia sepertinya yang kurang itu jamaahnya, yang kurang itu dia. Nggak boleh, itu berarti dia ada kesombongan di depan jamaahnya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar bahwa ya kita harus belajar seperti itu. Walaupun kita sudah mengerjakan, tetap aja kita harus belajar seperti itu. Harus dipahami, hati-hati kita berbicara, hati-hati kita berpikir. Tetap mau bicara harus hati-hati, jangan sampai bukan menyalahi yang ada di hadapan kita. Bukan hanya itu, lisan kita itu salah di hadapan Allah. Kalau itu kita di depan jamaah, kalau itu salah, semua jamaah itu ngerekam salah semua dan dikerjakan dan salah semua. Itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Iya benar, satu-satu jamaah ngomong, ya benar dia yang ngajari Allah, kan gitu. Iya, betul. Padahal salah di hadapan Allah. Kenapa dia salah? Itu kan karena dia mikir untuk dirinya sendiri, dia merasa benar, kan seperti itu. Nah, kita harus pahami bahwa musibah itu dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dari mana? Perbuatan-perbuatan salah kita, akhlak-akhlak tidak baik kita. Dosa. Makanya akhlak tidak baik salah satunya suuzon. Nah, itu kan akhlak tidak baik, dilarang. Itu baru suuzon. Belum yang kelihatan, nyuri nggak boleh. Agar terhindar daripada musibah harus seperti apa Pak Ustadz berperilakunya? Nah, kembali lagi saya kasih sesuatu yang ringan tapi mudah-mudahan manfaat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu. Rezeki itu enak loh. Rezeki itu berarti di dunia kan bisa sehat, bisa selamat, bisa punya anak yang soleh-soleha, bisa punya jodoh cantik, ganteng, tapi soleh-soleha. Itu kan rezeki ya. Salah satunya, bagaimana caranya? Caranya itu udah ditulis oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Berbuat baiklah. Itu bisa salah satu jalan untuk menghindari musibah. Iya. Berbuat baik niatkan lillahi ta'ala. Sholat karena Allah. Jangan sholat pengen kaya loh. Jangan. Sholat pengen sukses. Jangan sholat lillahi ta'ala. Baca Quran lillahi ta'ala. Jangan baca Quran untuk sukses, untuk kaya, untuk kebal, untuk macam-macam. Banyak itu. Jadi ya hafalin bahwa bagaimana caranya kita itu termasuk ya berbuat baik itu tadi. Tapi kalau sudah tua bangkotan seperti kamu gitu ya, belum bangkotan. belum. Kan ada yang lebih bangkotan. Ya, itu kan berarti banyak dosa, banyak mohon ampun, tobat, kemudian jangan diulang lagi. Nah itu salah satu penurun dosa, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Mohon ampun, beneran tobat, beneran kemudian berubah. Baru di situ klop nantinya. Sehingga yang dulunya kamu itu mau tabrakan jadi nggak jadi. Iya itu masuk. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masuk kerana itu karena kamu berubahnya dari sisi mohon ampun dan berubahnya dari sisi berbuat baik. Berubah itu. Bisa begitu ya? Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang cukup panjang lebar oleh guru kita dalam video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya di sini dan Haji J juga ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.